Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami mengerti akan pelajaran yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu 17 Agustus 2025 berjudul Di Gunung Sinai. Bacalah Keluaran 19 ayat 1-8. Ayat 1-nya, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Dan yang kedua, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub yang kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi, sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka di kaki Gunung Sinai? Tuhan memimpin bangsa Israel ke Gunung Sinai, di mana dia akan segera memberikan 10 perintah Allah atau dekalog kepada mereka. Jebel Musa ketinggian 7.497 kaki atau 2.285 meter. Kemungkinan besar adalah tempat Musa bertemu dengan Tuhan beberapa kali. Misalnya dalam Keluaran 3 ayat 1, Keluaran 19 ayat 2, dan Keluaran 24 ayat 18. Dan beberapa tahun kemudian Elia berjumpa dengan Tuhan di sini, yang kita dapat lihat dan tertulis di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Saudara-saudara, ini adalah gunung yang sama di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang kita dapat lihat dalam Keluaran 3 ayat 1 dan 10. Pada saat itu Tuhan memberitahu Musa bahwa ia akan menyembah Tuhan bersama Israel yang telah dibebaskan di lokasi yang sama, yang akan menjadi tanda bagi Musa bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub memimpin mereka yang kita dapat lihat dalam Keluaran 3 ayat 12. Dan setelah 2 bulan perjalanan, bangsa Israel tiba di Sinai, yang tertulis juga dalam Keluaran 19 ayat 1. Saudara-saudaraku, di mana mereka akan tinggal selama kurang lebih dari setahun, yang kita dapat bandingkan dalam Keluaran 19 ayat 1 dengan bilangan 10 ayat 11 dan 12. Selama tahun tersebut banyak hukum yang dikeluarkan, seperti yang dijelaskan dalam Keluaran 19 sampai 40 atau Imamat 1 sampai 27 dan bilangan 1 ayat 1 sampai 10 dan 10. Keberadaan bangsa Israel di Gunung Sinai merupakan bagian utama dari kisah yang terdapat dalam 5 kitab pertama Musa. Inilah fondasi mereka menjadi umat pilihan Tuhan dan satu-satunya bangsa yang tidak tenggelam dalam paganisme dan penyembah berhala. Saudara-saudara, Allah mengambil inisiatif dan menetapkan perjanjian antara dirinya dan Israel. Namun dengan syarat tentunya ketaatan mereka dan menjaga hubungan dengannya. Allah sendiri berjanji untuk menjadikan mereka harta yang istimewa
kerajaan iman umat yang kudus. Dan menjadi umat yang kudus berarti mempersembahkan diri kepada Allah dan menyatakan karakternya kepada orang lain, terutama kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan mereka juga dipanggil untuk menjadi kerajaan imam yang akan menghubungkan orang lain dengan Allah dan membawa mereka kepadanya dan mengajarkan jalan dan hukum-hukumnya kepada mereka. Mereka harus menjadi harta yang istimewa bagi Allah. Dan karena dia menginginkan Israel sebagai salurannya untuk menerangi dunia dengan pengenalan akan dia dan karakternya, maka perjanjian ini adalah peneguhan secara hukum dan suatu hubungan antara Allah dan umatnya. Saudara-saudara, formula perjanjian secara umum yang sedikit berbeda dalam teks-teks yang berbeda adalah Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kita dapat melihatnya dalam Keluaran 6 ayat 7, Imamat 26 ayat 12, Yeremia 24 ayat 7, Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 8 ayat 10, dan Wahyu 21 ayat 3. Jadi kita dapat bayangkan menjadi milik Allah yang istimewa. Hak istimewa apakah yang akan tercangkup di dalamnya? Dan tanggung jawab khusus apakah yang kemungkinan akan Anda atau kita miliki? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami sudah mendengar akan pelajaran-Mu, di mana kami belajar bagaimana cara kami agar menjadi sesuatu yang berharga bagi-Mu dan diinginkan oleh-Mu ya Bapa. Dan tentunya semua itu dengan hal-hal yang kami harus turuti dan semua hal kehendak-Mu harus kami taati ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau membimbing kami ya Bapa. Dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.